I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Anwar. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Imam Fauzan dan Nurul Anissa Asri. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang produksi. Adapun 4 poin pembahasan yang kami akan jelaskan yaitu yang pertama, memahami definisi produksi. Yang kedua, mengetahui kegunaan atau tujuan produksi. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis bidang produksi. Dan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu memahami faktor-faktor produksi. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu memahami definisi produksi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan utama produksi dilakukan produsen biasanya bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang akan memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar bisa mencukupi suatu kebutuhan konsumen atau pembeli dan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup dari produksi barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang membuat tahu, pengrajin yang membuat batik, industri yang membuat pakaian seperti garment, dan lain-lain. Istilah produksi berupa kegiatan yang akan memanfaatkan pengaplikasian pada faktor produksi dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan maupun produksi barang atau jasa agar mencukupi kebutuhan calon konsumen. Kegunaan suatu barang maupun jasa berupa kemampuan yang bisa mencukupi semua keperluan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan atau tujuan produksi. Secara umum, tujuan kegiatan produktif adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Maksudnya, seseorang mendapatkan barang dan jasa dalam jumlah yang dibutuhkan atau tercukupi. Kemudian, produsen juga mempunyai target produksi untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Sudah menjadi tujuan produksi bagi konsumen untuk menyediakan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, ada beberapa tujuan produksi secara umum, yaitu yang pertama, menambah kuantitas barang maupun jasa. Dengan kuantitas dari barang maupun jasa yang bertambah, bisa meningkatkan pendapatan dan efektivitas, karena kuantitas juga menjadi tolak ukur dan juga jumlah dalam menghitung. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen sudah menjadi hal yang penting untuk kesuksesan suatu bisnis, karena kesuksesan bisnis tergantung dari jumlah konsumen yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kualitas barang atau jasa. Kualitas barang dan jasa itu sangatlah penting karena dengan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi akan mendapatkan hasil yang maksimal terhadap kebutuhan hidup. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dengan keuntungan yang meningkat dapat membuat suatu perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya. Yang kelima, mengganti barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Barang yang sudah tidak dapat dipakai semestinya harus diganti agar tidak berpengaruh terhadap kebutuhan hidup dan menjaga agar kebutuhan tetap terjaga dan terpenuhi baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Selanjutnya, jenis-jenis bidang. Dalam produksi, ada pun macam-macam produksi berdasarkan bidangnya masing-masing. Di antaranya yaitu yang pertama, ekstraktif. Dalam bidang ekstraktif artinya segala upaya dilakukan untuk memperoleh hasil alam secara langsung. Contohnya itu pertambangan, penangkapan ikan di laut, perburuan, dan penggundulan hutan. Yang kedua, agraris. Agraris berupa pemanfaatan dari sumber daya hayati yang telah sering dilakukan untuk bisa mengelola lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, industri. Produksi industri sama dengan proses pengolahan bahan mentah dari dalam bumi menjadi bentuk kegiatan produksi lainnya, termasuk produksi tengah matang dan produksi yang sudah jadi yang bisa dikonsumsi. Yang keempat, perdagangan. Pada produksi ini berupa aktivitas produksi yang dimana produsen memperdagangkan produknya kepada konsumen. Produksi perdagangan juga bisa disebut distribusi karena membawa barang dari produsen ke pengguna.
Yang kelima, jasa. Pada produksi ini berupa produksi yang dapat menghasilkan jasa. Untuk melakukan produksi ini diperlukan keahlian tertentu. Jadi, pada hasil produksi ini yang bisa dirasakan hanya manfaatnya saja. Keberadaannya tidak bisa dipegang dan berwujud tidak konkret atau tidak kasat mata. Baik, pada poin selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Kegiatan produksi merupakan siklus kegiatan ekonomi yang menerapkan faktor-faktor tertentu untuk menghasilkan barang maupun jasa tertentu dalam waktu tertentu. Adapun beberapa faktor yang menjadi sarana produksi sebagai berikut yaitu 1. Faktor sumber daya alam. Faktor ini sudah menjadi faktor dasar dari kegiatan produksi. Yang dimaksud di sini yaitu bumi dan semua isinya, baik itu pada permukaan maupun yang ada bagian dalam pada bumi. Dalam suatu produksi, semua sumber daya alam yang telah diklarifikasi tersedia untuk kemakmuran dan kesejahteraan dari manusia. Kemudian, faktor sumber daya manusia. Faktor ini menjadi pendukung dari faktor sebelumnya, yaitu faktor alam. Tenaga kerja sudah menjadi aset yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Dari keberhasilan suatu produk tergantung dari kinerja SDM tersebut. Tenaga kerja mempunyai keterampilan dan juga integritas yang sangat baik. Tenaga kerja juga menjadi dasar dari produktivitas seluruh faktor dari produksi. Tanpa tenaga kerja, tidak ada barang dan jasa yang dapat diproduksi. Oleh karena itu, tenaga kerja diperlukan untuk menyelesaikan proses pengubahan bahan menjadi produk. Jadi yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. 3. Faktor modal. Modal dapat mencakup berbagai jenis barang maupun jasa yang telah diproduksi agar mendukung barang lainnya yang diproduksi atau peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan suatu proses produksi. Bahkan modal juga bisa merujuk pada suatu barang yang telah dipergunakan untuk menghasilkan produk. Jumlah barang modal meliputi mesin, pabrik, jalan, pembangkit listrik, gudang, dan semua peralatan. Modal juga termasuk pengertian uang dalam suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk membeli mesin dan faktor produksi lainnya. 4. Faktor kewirausahaan. Hal ini yang menjadi penting untuk dari faktor produksi yaitu kewirausahaan. Tanpa jiwa kewirausahaan dan pengetahuan profesional, perusahaan tidak dapat berjalan untuk mengasih kewirausahaan. Perlu mempelajari ilmunya. Hal ini diperlukan agar dapat melaksanakan, memantau. 5. Faktor sumber daya informasi. Arus informasinya lebih cepat, memudahkan siapa saja untuk menerima informasi. Selanjutnya, informasi saat ini tidak mengenal batas geografis. Para pelaku bisnis juga sebaiknya tidak menjadi bahan mentah produk, menjadi bahan yang dapat dipasarkan, tetapi mengemas informasi mentah menjadi informasi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selanjutnya, kesimpulan pada presentasi ini. Jadi, pada kegiatan suatu produksi, dapat didefinisikan produksi merupakan suatu hasil dari proses ataupun kegiatan ekonomi dan pemanfaatan beberapa pemasukan yang disebut sebagai input. Dengan begitu, dari aktivitas menghasilkan barang dan jasa tersebut adalah menggabungkan berbagai input untuk guna mendapatkan hasil output. Pada kegiatan produksi ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan manfaat suatu barang. Selain memenuhi atau mencukupi kebutuhan manusia, produksi juga dapat sangat penting untuk produsen, yakni sebagai sumber dari pendapatan. Dalam kegiatan produksi ini terdapat juga beberapa kegiatan produksi berdasarkan bidangnya, yaitu produksi ekstraktif, agraris, industri, perdagangan jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar, yaitu faktor SDA, SDM, modal, kewirausahaan, sumber daya informasi.